Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar pembelajaran daring tema 7, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Muatan bahasa Indonesia. Menentukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu ketahui maknanya. Selanjutnya, menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks yang dibaca. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Sekarang Ibu contohkan cara menentukan ide pokok dalam suatu teks per paragrafnya. Anti perhatikan bacaan pada buku Anti halaman 30. Ide pokok paragraf pertama adalah negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia. Ide pokok paragraf kedua adalah banyaknya penduduk tidak berpengaruh kepada banyaknya bahasa daerah. Ide pokok paragraf ketiga adalah ancaman punahnya bahasa daerah. Ide pokok paragraf keempat adalah pentingnya melestarikan dan memelihara bahasa daerah. Berikut adalah keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia berdasarkan pulau-pulau besar. Ada Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu dapat juga menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Nah, gambar di samping merupakan contoh dari peta pikiran. Anti masih bisa membuat peta pikiran berdasarkan kreativitas Anti sendiri. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dengan saksama. Yang kedua, menentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, mencatat setiap informasi penting yang disampaikan. Yang kelima, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam suatu paragraf. Muatan PPKN, ragam bahasa daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun perbedaan itu disatukan menjadi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut Ibu sajikan beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah. Dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah. Salah satu cara dapat dilakukan untuk mengenal bahasa daerah lain adalah melalui lagu. Akibat keragaman bahasa dan suku bangsa, Indonesia memiliki banyak lagu daerah. Berikut beberapa contoh lagu daerah yang ada di Indonesia. Perhatikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa berikut. Kita akan menentukan tinggi rendah nada. Nah, tinggi rendah nada kita tentukan berdasarkan not angka. Jika angka itu mempunyai titik di bawah, maka nadanya rendah.
Nah, jika angka itu memiliki titik di atas, maka nadanya tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin ke kanan nada semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada akan semakin tinggi bunyi nada. Nah, perhatikan gambar berikut. Demikian pembelajaran daring kita hari ini. Kita lanjutkan pada pembelajaran daring selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.